Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini saya akan menyampaikan materi fluida dinamis. Tolong disimak dengan baik, dipahami agar kalian mengerti dan tidak gagal paham. Silakan menyaksikan. Fluida dibagi menjadi dua. Fluida ideal dengan ciri-ciri: 1. Aliran bersifat steady atau tunak atau tetap. Yang kedua, non-viscous atau tidak kental. Yang ketiga, incompressible atau tidak termanfaatkan. Yang kedua, fluida sejati. Cirinya: 1. Alirannya turbulen. Yang kedua, viscous atau kental. Ketiga, compressible atau termanfaatkan. Nah, ini flow line-nya atau alirannya ya. Yang pertama, streamline. Aliran fluida yang mengikuti suatu garis dalam kurung lurus atau lengkung yang jelas ujung pangkalnya. Nah, ini kamu lihat gambarnya di bawah ini ya. Nah, garis nih gambarnya ini ada ya. Nah, ini garis arus bercabang, jelas pangkal dan ujungnya. Ini garis arus berlapis, jelas pangkal dan ujungnya. Turbulen, karena adanya partikel-partikel yang berbeda arah geraknya, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Nah, ini ya, ini turbulen, ini muter-muter ini ya, sini muter-muter alirannya. Persamaan kontinuitas. Aliran fluida pada pipa. Ya, ini fluida penampang besar, ini penampang kecil, penampang besar, ini sama ya. Nah, pipa berluas penampang besar A1 dengan laju aliran fluida V1. Ini ya, maksudnya V1 nya A1, V1, A2 ya, satu sama ya ini ya. Ini sama, sorry. Berarti sama ini. Di sini V1 kalau luasnya sama ya, A1. Kemudian pipa berluas penampang kecil A2 dengan laju aliran fluida V2. Nah, penampang kecil yang di sini. Nah, untuk fluida ideal, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung pipa. M1 sama dengan M2. Kenapa? Ini massa jenisnya ya. Ini rumus massa jenis, maka di sini ρ1 kali V1 sama dengan ρ2 kali V2. Ini volume ya. V-nya besar itu volume. Ini volume. Ini volume ya. Ini volume. Sehingga apa? ρ1 kali A1 kali X1 sama dengan ρ2 kali A2 kali X2. Karena volume itu rumusnya luas penampang kali tinggi ya. Kalau ini ya, maka di sini ketingginya diumpamakan jarak ya, A kali jarak X itu. Sehingga apa? ρ1 kali A1 dalam kurung ya, V1 kali delta T1. Jarak itu rumusnya adalah V kali T. Nah, sehingga di sini diganti
ganti dengan V kali delta T. Kalau X1 maka di sini V1 kali delta T1 sama dengan rho 2 kali A2 dalam kurung V2 kali T2. Di sini X2-nya yaitu V2 kali delta T2. Karena rho 1 sama dengan rho 2 ya, massa jenis fluida, maka delta T1 sama dengan delta T2 sama dengan selang waktu alir fluida. Maka akan didapat rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini jika diketahui luas penampang. Kalau diketahui jari-jarinya gimana? Maka di sini akan terjadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Kalau diketahui diameternya bagaimana? Maka akan diperoleh D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas dapat disimpulkan kelajuan fluida yang termanfaatkan berbanding terbalik dengan luas-luas penampang pipa di mana fluida mengalir. Perkalian antara luas penampang pipa dalam kurung A dengan laju aliran fluida dalam kurung V sama dengan debit, simbolnya Q, yang juga menyatakan besar volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Sehingga di sini Q sama dengan V ini volume ya, V per delta T sama dengan A kali V. V-nya di sini adalah kecepatan. Jadi ini volume, di sini kecepatan. Dengan satuan meter kubik per sekon. Ya. Nah, besaran yang tidak berubah nilainya yaitu debit. Mau penampang besar, mau penampang kecil, tetap nilainya sama. Nih, soal pipa. Sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada keempat bagian 1, 2, 3, 4. Luas penampang pipa bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah sekian: 150 cm persegi, 100 cm persegi, dan 50 cm persegi. Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8 meter per sekon. Tentukan A. Debit air pada tiap-tiap bagian tersebut. B. Luas penampang pipa pada bagian 4. C. Kelajuan aliran air pada bagian 2 dan 3. Ini soal pertama. Soal nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Nah, soal-soal yang ada ini tolong dibikin latihan sendiri di rumah, tidak perlu dikumpul. Ya, tidak perlu dikumpul. Sama soal nomor 3 sama ya. Ini nggak perlu dikumpul, dibikin soal latihan sendiri di rumah agar kalian mengerti dan paham. Ya, ini soal-soal ini tidak perlu dikumpul. Kamu latihan sendiri di rumah agar kalian paham. Azas Bernoulli. Pada pipa horizontal, ya, pada bagian kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil. Dan pada bagian yang kelajuannya paling kecil, tekanannya paling besar. Nah, itu asas Bernoulli ya. Nih. Persamaan Bernoulli. Nah, gambarnya. Coba perhatikan di situ ada P1, balik tekanan 1, V1 berarti ada kecepatan 1. Kemudian A1 itu udah luas penampang 1, berarti ada perubahan ya, bergeser sehingga ada X1. Kemudian perbedaan tingginya dari pipa
1, coba perhatikan nih. Nah, di sini ini ada H1, di sini ada H2. Di sini ada tekanan P2, ada V2. Ini ada X2 atau perubahannya. Di sini A2. Nah, pada pipa berpenampang A1, besar usaha yang memindahkan fluida sejauh X1, ya, usaha. Ingat, usaha itu rumusnya apa? W sama dengan F kali X atau gaya kali perpindahan. Ya. W1 sama dengan F1 kali X1 sama dengan P1 kali A1 kali X1. Ya. Ini kenapa kok ini? Karena gaya itu sama dengan tekanan kali luas penampang. Ya. Ingat, tekanan itu sama dengan F per A, sehingga ini F1 sama dengan apa? P1 kali 1. Di mana A1 X1 sama dengan volume. Ingat ya, mencari volume itu adalah luas penampang kali ketinggiannya atau kali jaraknya. Ya, kalau ini jaraknya karena ini mendatar ya. Kalau misalkan bentuknya tabung ke atas saja, makanya kali H atau X sama aja. Ini volume fluida. Sehingga W1 sama dengan apa? P1 kali V1. Ini fluida ya, ini volume ya, volume. Pada pipa berpenampang A2, besar usaha untuk memindahkan fluida sejauh X2. W2 sama dengan min. Nah, ini arahnya berlawanan ya dengan V1. Kenapa berlawanan? Kalau kita angkat mesti yang tinggi itu akan melawan dari yang pertama, penyebab yang pertama ya. W2 sama dengan min F2 kali X2 sama dengan min P2 kali A2 kali X2, di mana A2 kali X2 sama dengan V, sama dengan ini tadi ya, volume fluida. Sehingga W2 sama dengan min P2 kali V2. W2 sama dengan min P2 kali V. Jadi usaha total yang dilakukan fluida dari ujung kiri ke ujung kanan adalah W sama dengan P1 kali V ditambah dalam kurung min P2 kali V, karena V sama dengan massa per rho, maka didapat W sama dengan dalam kurung P1 dikurangi P2 dalam kurung massa per massa jenis atau per rho. Perubahan energi mekanik saat fluida bergerak dari ujung kiri ke ujung kanan adalah delta EM, delta energi mekanik, sama dengan ya, di situ energi mekanik yaitu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Sehingga di sini kurung buka Mg ya, kurung buka lagi H2 dikurangi H1 karena ada perbedaan ketinggian tadi, kurung tutup ditambah kurung buka lagi setengah M, kurung buka V2 kuadrat min V1 kuadrat, kurung tutup. Karena usaha merupakan perubahan energi, W sama dengan delta EM, berarti energi mekanik maupun usaha sama-sama energinya, karena apa? Satuannya joule. Maka diperoleh kurung buka P1 min P2 kurung tutup massa per rho sama dengan massa kali gravitasi Mg kurung buka H2 dikurangi H1 kurung tutup plus setengah M kurung buka V2 kuadrat min V1 kuadrat kurung tutup ya. Karena ini ini apa namanya, masanya dikalikan ya ke belakang ya, tuh dibalik rho ini di sini. Nah ya, P1 dikurangi P2 sama dengan Mg ya, kurung buka H2 dikurangi H1 kurung tutup plus setengah M kurung buka V2 kuadrat min V1 kuadrat kurung tutup kurung besar ya, rho per M dibalik. Tadi di M per rho, maka di sini akan dikalikan silang, maka jadi rho per M. Sehingga diperoleh apa? P1 dikurangi P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 dikurangi H1 plus setengah rho kurung buka V2 kuadrat min V1 kuadrat kurung tutup. P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH2 dikurangi rho GH1 plus setengah rho V2 kuadrat
min setengah rho V1 kuadrat. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Sehingga diperoleh ini persamaan Bernoullinya yaitu P sama dengan rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan ya. Ini sama dengan konstan, terkenal dengan persamaan Bernoulli. Kasus istimewa ini maksudnya istimewa yaitu untuk fluida tidak bergerak atau tak mengalir, V1 sama dengan V2 sama dengan 0. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ya. Nah, syaratnya tadi apa? V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Sehingga ini P1 plus rho GH1 plus ya setengah rho kali 0 sama dengan P2 ditambah setengah rho GH2 plus atau ditambah setengah rho kali 0. Maka diperoleh di sini P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho GH2. Nih jadinya ya. Ini persamaannya. Nah, ini yang perlu dihafal. Ya. Ini caranya aja ini ya. Untuk fluida yang mengalir pada pipa horizontal, berarti ketinggiannya sama. Ya. Ketinggiannya sama. H1 sama dengan 2 sama dengan H. Maka akan diperoleh ini. Ini caranya ya, sudah. Ini caranya mencari, maka akan diperoleh ini yang perlu dihafal nih. P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho dalam kurungan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Itu yang harus dihafal. Ini sama ini ya, sama. Nah, penerapan asas Bernoulli ini ya. Nah, ini tower lah, tank itu tower, di sini ada selang. Nah, ini drain culpable water itu apa ya? Baik, udah selang lah gitulah. Ya. Nah, ini tempat cuci ya. Nih, semua penggunaan daripada asas Bernoulli. Menentukan kecepatan alir pada dinding tabung teorema Torricelli. Nah, ya. Teorema Torricelli, padahal Torricelli ini padahal hari-hari ada itu. Ini tandon lah gampangnya, bahasa sini ada tandon ya. Tandon. Nih H1-nya dari tempat ini ya. Nih H1 acuannya di sini di bawah. Di sini tekanan udara. Ini V1-nya. Ya, ini H2 di bawah ini. Ini V2, ini P0-nya tekanannya ya, tekanan udaranya. Nah, V2-nya yang ke sini, tekanan udara yang masuk ya. Tekanan pada permukaan fluida dan pada lubang di bawah adalah sama. P0 ya, tekanan udara atau tekanan mula. Jika H1 sama dengan H dan H2 sama dengan 0 karena berada pada titik acuan, V1 diabaikan dan V2 sama dengan V ya. Berarti V1 ini diabaikan. Maka diperoleh apa? Nah, sesuai dengan hukum Bernoulli tadi ya, hukum tadi P0 ditambah rho GH ditambah setengah rho kali 0 kuadrat sama dengan P0 plus rho G kali 0 ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, tadi kan hanya tidak ada di sini V-nya ya. Diabaikan tadi ya. Sehingga diperoleh apa? P0 sama dengan rho GH sama dengan P0 ditambah rho GH sama dengan P0 plus setengah rho V kuadrat. Sehingga diperoleh apa? V kuadrat sama dengan 2GH. Ini kalau ini kita pindah kan hilang sama ya, sehingga tinggal ini aja ya. Ini coret
Nah, tinggal ini aja. Sehingga apa? V sama dengan akar 2GH. Ini kecepatan yang di sini nih, V2-nya nih. Ya, kecepatan V2 ini rumusnya ada akar 2GH. V sama dengan akar 2GH. Jika luas kebocoran lubang sama dengan A, maka debit fluida yang keluar dari lubang yaitu ini Q sama dengan A kali V, kan gitu asalnya. Nah, kemudian diganti Q sama dengan A kali akar 2GH, karena V-nya yaitu akar 2GH. Ini yang kuning-kuning yang harus dihafal ya, supaya paham. Ini nggak usah, nggak apa-apa, ini cara mencari rumus itu tadi. Nah, soal-soal yang ada di sini tolong dipelajari sendiri, cari jawabannya supaya kalian lebih paham dan mengerti dengan materi fluida dinamis ini ya. Siapa yang mau mencoba maka dia akan mendapatkan ilmu dari pelajaran fluida dinamis. Silakan mencoba. Nah, itu juga soal nomor 7 dan seterusnya ya. Ini kalian coba sendiri di rumah, cari jawabannya. Mudah-mudahan kalian berhasil dalam cita-cita dan cintanya, oke? Ya. Venturimeter. Nah, alat untuk mengukur kelajuan zat cair. Nah, ini venturimeter tanpa manometer. Satunya ini gambarnya tanpa manometer, yang ini ya, tanpa manometer. Kalau ini dengan manometer. Nah, di sini alatnya yang anunya, nah ini, yang asli kayak ini, nah, ya. Lanjut. Venturimeter tanpa manometer. Nah, P1 A1 V1, P2 V2 kali A2. Di sini ada perbedaan ketinggian yaitu delta H atau H. Fluida yang diukur tidak memiliki perbedaan ketinggian. Ya, fluida yang diukur tidak memiliki perbedaan ketinggian. Di sini P1 min P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berdasarkan persamaan kontinuitas ya. Kontinuitas V2 sama dengan A2. V2 sama dengan A1 dibagi A2 kali V1. Kan persamaannya nih, Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga V2 nya ada itu A1 dibagi A2 kali V1. Maka diperoleh ya ini ya, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho dalam kurung besar ini ya. Kurung buka lagi, A1 per A2 V1 kali V1 dalam kurung kuadrat min V1 kuadrat kurung tutup atau kurung kurawal sama dengan setengah rho V1 kuadrat kurung kurawal lagi kurung buka lagi A1 per A2 ya, A1 per A2 kuadrat min 1 kurung tutup, kurung kurawal tutup. Perbedaan tinggi ya cair pada tabung vertikal H. Nih H perbedaannya tadi ya, ini H, sehingga ya ini jadi rho GH sama dengan setengah rho V1 kuadrat kurung buka kurung lagi ya, kurung buka lagi A1 per A2 kurung tutup kuadrat min 1 kurung kurawal kurung tutup kurawal ya. Sehingga diperoleh apa? P1 min P2 itu sama dengan rho GH. Maka kelajuan fluida pada bagian pipa berpenampang A1 adalah, nah ini nih yang dicari ya, nih rumus yang ini yang dicari, ini wajib hafal. P1 nya sama dengan apa? Akar 2GH dibagi kurung buka A1 per A2
kuadrat min 1. Itu. Ini caranya mencari tadi. Ya. Sehingga debit fluida pada pipa Venturi ya. Pipa Venturi tanpa manometer adalah ini. Karena V-nya ini, maka apa? Rumus debit tadi apa? Q sama dengan A kali V. Ya kan itu kan? Maka di sini apa? Q sama dengan A1 akar ya 2GH dibagi kurung buka A1 per A2 kurung tutup kuadrat min 1. Ini kedua rumus ini yang wajib dihafal ya. Venturi meter dengan manometer. Sama ya, ini P1 A1 rho ini rho masa jenisnya benda, ini V1, ini P2 A2 V2 ya. Di sini beda anunya Y, coba kamu perhatikan gambarnya itu. Nah, di sisi kiri N, sisi kanan N, M ya. Nah, di sini ada massa jenisnya berbeda, satu row aksen. Perbedaan tekanan P1 dikurangi P2 sama dengan delta P. Dapat diukur dengan manometer ya, itu berarti menggunakan manometer tadi. Di mana tekanan di kaki kiri PN ya sama dengan tekanan di kaki kiri PM nih. Sama. Tekanannya sama. PN sama dengan PM. P1 plus rho G Y sama dengan P2 plus rho G dalam kurungan Y dikurangi H kurung tutup plus rho aksen kali GH, kan beda massa jenisnya sudah. P1 min P2 sama dengan rho GY min rho G Y min rho GH plus rho aksen GH. Sehingga ya delta P sama dengan rho aksen GH dikurangi rho GH. Dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke persamaan, delta P sama dengan setengah rho V1 kuadrat kurung kurawal besar ya, ini kurung besar kurung buka lagi A1 dibagi A2 kurung tutup kuadrat min 1, maka akan didapat, nah ini dapat persamaan ini ya, ini yang wajib dihafal. V1 sama dengan akar rho kurung buka rho aksen dikurangi rho dalam kurungan GH. Di sini rho kurung kurawal lagi kurung buka lagi A1 per A2 kurung tutup kuadrat min 1. Di mana ini ya? Rho sama dengan massa jenis fluida dalam Venturi. Bukan Centuri lah, Venturi. Rho aksen sama dengan massa jenis fluida dalam manometer. Tabung pitot untuk mengukur kelajuan gas. Ya. Tabung pitot untuk mengukur kelajuan gas. Nah, kita perhatikan nih ya, yang A ini aliran gas, yang B, nah ini B2 ini rho-nya. Perbedaan H, delta ya H, di sini massa jenis raksa. Kelajuan gas di A sama dengan VA, sama dengan V. Tekanan di kiri kaki manometer sama dengan PA, sama dengan ya tekanan aliran gas atau PA di kiri ini. Lubang kanan manometer tegak lurus terhadap aliran gas sehingga laju gas di B ini tegak lurus ya, tegak lurus, sehingga laju gas di B sama dengan VB sama dengan 0. Tekanan di kaki kanan manometer sama dengan tekanan di B, sedangkan A dan B sama tinggi sehingga PA ditambah setengah rho
VA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB. Sehingga diperoleh apa di sini? PB min PA sama dengan setengah rho V kuadrat. Ini rumusnya, ya. Nah, beda tekanan di A dan B sama dengan tekanan hidrostatis air raksa tinggi H sama dengan PB min PA sama dengan rho aksen GH. Sehingga diperoleh setengah rho V kuadrat sama dengan rho aksen GH. V kuadrat sama dengan 2 rho aksen GH dibagi rho. Sehingga akan diperoleh rumus seperti ini. Ini V-nya. Ya, V sama dengan akar. Kalau saya biasanya nyebut V sama dengan oyot karena akar sama dengan oyot bahasa Jawanya, ya. 2 rho aksen kali GH dibagi rho. Di mana V sama dengan kelajuan gas, rho aksen massa jenis raksa dalam manometer, rho sama dengan massa jenis gas, H perbedaan tinggi raksa dalam manometer. Jadi ini yang wajib dihafal, Oke. Nah, ada soal lagi. Soal-soal ini tolong dikerjakan sendiri di rumah sebagai bahan latihan agar kalian lebih mengerti dan paham. Ya, ini soal tolong dikerjakan, tidak usah dikumpul, untuk latihan saja. Nah, soal lagi, ya. Ini soal-soal ini tolong dikerjakan sendiri di rumah agar kalian lebih paham, tidak perlu dikumpul. Saya ulangi lagi supaya tidak ada pertanyaan, Pak, soal ini dikumpul. Nah, tidak perlu dikumpul. Yang soal yang ini, tapi nanti ada tugas habis membaca video ini atau menyimak video ini, nanti ada tugas sendiri yang perlu dikerjakan. Pesawat terbang. Nah, ini gambarnya, ya. Ya, dianggap bagus lah pesawatnya, ya. Ini zaman bahari itu, pesawat zaman bahari. Gaya-gaya pada pesawat. Nah, kamu perhatikan, ya. Di situ ada gaya angkat, ada gaya berat, ada gaya gerak, ada gaya hambat, ya. Tuh, perhatikan sendiri gambarnya. Yang ke atas gaya angkat, yang ke bawah gaya berat, yang maju gaya gerak atau thrust, yang mundur atau ke belakang itu gaya hambat, ya. Gesekan antara badan pesawat dengan udara itu drag, ya. Penampang sayap pesawat. Ya, airfoilnya itu, ya. V2 itu yang di atas, V1 yang di bawah. Itu kecepatan, ya. Kecepatan kedua di atas, kecepatan 1 di bawah. V1 sama dengan kelajuan udara bagian bawah, V2 sama dengan kelajuan udara bagian atas. Menurut azas Bernoulli, nah, ya, V2 lebih besar daripada V1, ya jelas. Kalau V2 lebih kecil daripada V1, nyungsep pesawat, ya. V2 lebih besar daripada V1, berarti P2 lebih kecil daripada V1, ya, ya. Ini tolong ingat-ingat nih, ya. Kalau ini P2-nya itu lebih besar daripada V1, pesawatnya nyungsep, ya. Ya. Dengan persamaan, ya, ini V2 lebih besar daripada P1, berarti P2 lebih kecil daripada P1, jelas tuh. Dengan persamaan, P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Dengan ketinggian kedua permukaan sayap sama tinggi, ya, berarti sayap tinggi berarti hanya diabaikan. Sehingga diperoleh apa nih? P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 dikurangi P2 pindah ruas, ya. Setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, tekanan itu rumusnya kan V atau F dibagi A. Maka di sini
F1 dikurangi A1, F1 dibagi A1 min F2 dibagi A2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat, sehingga diperoleh apa? F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho kali A dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini namanya gaya angkat pesawat, ya, gaya angkat pesawat. F1 dikurangi F2 namanya gaya angkat pesawat. Rho sama dengan massa jenis udara. Nah, syarat pesawat bisa mengudara satu, yaitu gaya angkat pesawat lebih besar dari berat pesawat, ya jelas. Dua, laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat pesawat. Pelan-pelan ya nyungsap. Tiga, ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat semakin besar, ya. Ya, tuh. Itu syaratnya ada 3 tuh. Nah, soal-soal lagi ya, tolong dikerjakan di rumah. Nih, tidak perlu dikumpul ya. Nanti ada sendiri, habis mempelajari bab ini nanti di bawahnya ada perintah kerjakan soal. Ini untuk kerjakan di rumah ya. Demikianlah materi fluida statis yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti dan paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.